Selamat siang, perkenalkan nama saya Gabriela Faunia Santosa dengan NIM 23 garis miring 515629 garis miring TK garis miring 56700. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai testimoni saya selama berkuliah 2 semester di program studi arsitektur Universitas Gadjah Mada. Video ini ditujukan untuk tugas mata kuliah konsep keteknikan untuk peradaban. Nah, di Universitas Gadjah Mada sendiri, program studi arsitektur termasuk ke dalam fakultas teknik, di mana fakultas teknik di sini dibagi menjadi 8 departemen, yang salah satunya merupakan Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, atau yang biasa disingkat sebagai DTAP. Di departemen ini melingkupi program studi sarjana S1 sampai S3, Arsitektur dan Perencanaan Wilayah dan Kota. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya di jurusan arsitektur itu apa saja yang dipelajari. Jadi pada dasarnya jurusan arsitektur itu mempelajari bagaimana proses perancangan bangunan atau ruang sesuai dengan kebutuhan konsumennya dengan mempertimbangkan banyak sekali berbagai jenis aspek, mulai dari fungsi kenyamanan, mulai dari aspek fungsi, aspek kenyamanan, hingga aspek estetikanya. Nah, arsitek ini sebetulnya tidak akan bekerja sendiri. Arsitek akan bekerja bersama dengan orang-orang yang berasal dari jurusan lainnya. Dan yang paling utama dan mungkin semua orang sudah tahu kalau arsitek akan bekerja bersama dengan teknik sipil dalam proses pembangunan meliputi perhitungan strukturnya dan juga rekomendasi material bangunan yang akan digunakan. Kemudian arsitek juga akan bekerjasama dengan jurusan-jurusan lainnya seperti dengan jurusan hukum, mungkin nanti akan membicarakan tentang hukum pembangunan di suatu daerah, kemudian ada juga dengan teknik elektro yang nantinya mungkin akan membahas tentang kelistrikan dan juga lampu di dalam bangunan yang akan dibangun, dan juga dengan jurusan-jurusan lainnya yang membutuhkan jasa desain dari arsitek untuk merancang bangunan yang akan digunakan seperti jurusan di bidang kesehatan atau di bidang bisnis yang mungkin akan membutuhkan jasa arsitek untuk membangun rumah sakit atau membangun kantor yang akan mereka gunakan. Nah, di jurusan arsitektur selama 2 semester ini ada beberapa mata kuliah yang saya sendiri pelajari. Yang pertama, kami akan mempelajari tentang teori desain, yaitu di semester 1 ada mata kuliah pendekatan desain dan di semester 2 ada mata kuliah metode desain arsitektur. Nah, di mata kuliah ini kami akan mempelajari meliputi tentang komposisi desain yang baik, kemudian teori, kritik serta sejarah arsitektur, kemudian aspek dan konteks apa saja yang ada di dalam arsitektur dan yang berhubungan dengan arsitektur, kemudian proses perencanaan desain, kemudian kami juga mempelajari tentang komunikasi dalam arsitektur, bagaimana caranya berkomunikasi dengan klien, dan juga ada pemrograman arsitektur, dan lain-lain. Yang kemudian kami juga mempelajari tentang struktur sederhana, jadi meskipun nanti arsitek akan bekerja sama dengan teman-teman dari sipil, tapi kami sendiri arsitek juga mempelajari tentang struktur. Jadi di semester 1 ada mata kuliah prinsip struktur, dan di semester 2 ada mata kuliah struktur bangunan dan konstruksi. Di mata kuliah ini, kami mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar struktur bangunan, kemudian elemen-elemen bangunan apa saja yang akan digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Kami juga mempelajari tentang konstruksi, material, serta DED, yaitu gambar detail, dan juga lain-lain. Selanjutnya, selain mempelajari tentang teori-teori desain dan struktur, kami juga diajarkan untuk menggambar dan juga mengoperasikan aplikasi digital. Di mata kuliah semester 1 yaitu ada representasi arsitektur, dan juga di semester 2 ada mata kuliah arsitektur digital. Di mata kuliah representasi arsitektur, kami akan diajarkan cara menggambar dengan berbagai teknik, mulai dari teknik pensil, teknik tinta, hingga teknik warna.
Dan di mata kuliah arsitektur digital kami akan diajarkan untuk mengoperasikan aplikasi-aplikasi digital yang akan digunakan untuk mendesain seperti Rhino, Enscape, dan lain-lain. Jadi untuk teman-teman yang mendengar bahwa masuk jurusan arsitektur itu tidak perlu bisa menggambar, sebenarnya betul, karena kalau di Universitas Gadjah Mada sendiri nantinya akan diajarkan bagaimana caranya menggambar yang baik. Selanjutnya ada mata kuliah utama dari jurusan arsitektur, yaitu studio. Studio ini merupakan mata kuliah di mana di mana di studio ini merupakan penerapan dari seluruh mata kuliah yang telah dipelajari. Jadi di dalam studio ini mahasiswa akan diberikan proyek yang akan dikerjakan secara mandiri dengan bimbingan dosen pengampu dari masing-masing kelompok yang telah dibagi. Kemudian nanti di akhir jangka waktu tugas akan ada yang dinamakan display, yaitu display itu adalah presentasi tentang desain yang telah kita buat, presentasi secara verbal, yang nantinya akan dibantu dengan poster dan juga maket untuk visualisasi desain yang telah dibuat. Seperti itu. Nah, melalui mata kuliah tadi diharapkan setelah lulus mahasiswa arsitektur akan bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan ini. Yang pertama itu ada critical thinking, jadi diharapkan mahasiswa dapat berpikir kritis tentang arsitektural, dan juga yang kedua bisa merancang, mendesain dengan baik. Kemudian yang ketiga bisa memahami tentang keteknikan dan juga teknologi yang ada di bidang arsitektur. Dan yang terakhir juga bisa memahami etika dan juga cara bekerja di profesional dan di lapangan nanti seperti apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa yang akan saya lakukan untuk meniti karir pasca lulus nanti. Yang pertama, saya ingin lulus, saya ingin lulus pastinya dengan nilai yang memuaskan. Kemudian setelah lulus, sebagai fresh graduate, saya akan mencari biro-biro arsitektur untuk mengasah, untuk bekerja di sana. Fungsinya apa? Untuk mengasah skill serta menambah pengalaman dan koneksi saya di lapangan. Kemudian setelah mendapat pengalaman yang baik, saya kemudian akan mengikuti serta menerima proyek secara individu maupun tim sambil kecil-kecil mengumpulkan modal yang nantinya akan saya gunakan untuk membangun kos-kosan sendiri dengan modal yang telah terkumpul. Kenapa saya ingin membangun kos-kosan sendiri? Karena saya ingin memberikan apa yang telah saya pelajari di jurusan arsitektur ini memberikan manfaat kepada orang-orang banyak, yaitu dengan membangun kos-kosan yang baik dan juga sesuai dengan kebutuhan mahasiswa-mahasiswi yang sedang membutuhkan kos-kosan. Selanjutnya, etika insinyur, apa yang akan saya angkat ke depannya? Yang pertama itu adalah tanggung jawab, kemudian ada profesionalisme, kemudian yang ketiga ada mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan saya pribadi, dan yang terakhir dan yang paling penting adalah mementingkan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat yang utama. Baik, sekian dari saya untuk testimoni perkuliahan saya selama 2 semester di Prodi Arsitektur Universitas Gadjah Mada. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Selamat siang, terima kasih.